menemukan tumpukan buku yang banyak berserakan di mana-mana, dan jika gurumu meminta untuk mengambil buku dengan judul tertentu, bisakah kalian menemukannya? Tentu sulit, kan? Sekarang, bayangkan tumpukan buku yang rapi di perpustakaan sekolahmu. Pasti lebih mudah kan mencari buku yang diinginkan? Nah, makhluk hidup di bumi ini sangat banyak loh. Untuk mempermudah mempelajarinya satu persatu, maka kita gunakan klasifikasi atau pengelompokan. Mau tahu seperti apa pengelompokan klasifikasi makhluk hidup? Yuk kita pelajari bersama-sama. Hai, perkenalkan, nama saya Muna Sylvia. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama, untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Kedua, mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakannya antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Yang ketiga, tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Dan yang terakhir, tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Sedangkan dasar dari klasifikasi makhluk hidup ini adalah yang pertama, persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Kedua, ciri bentuk tubuh atau morfologi. Ketiga, ciri organ dalam tubuh atau anatomi. Dan yang keempat, manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup. Tahukah kalian siapakah tokoh yang pertama kali menemukan konsep klasifikasi makhluk hidup? Ada yang tahu? Ya, namanya adalah Bapak Carolus Linnaeus. Bapak Carolus Linnaeus ini pertama kali mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kategori yang digunakan pada saat itu. Ilmu tentang klasifikasi dinamakan taksonomi, dan tingkatan klasifikasi disebut dengan takson. Berikut adalah urutan takson atau tingkatan klasifikasi pada makhluk hidup. Untuk takson hewan dimulai dengan kingdom atau kerajaan, filum, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Dan untuk tumbuhan dimulai dari kingdom atau kerajaan, divisi, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Semakin ke atas jumlahnya semakin banyak, tetapi semakin ke bawah persamaan ciri yang semakin banyak. Selanjutnya kita akan bahas tentang klasifikasi 5 kingdom. Pengelompokan ini dipelopori oleh ahli biologi bernama R.H. Whittaker. Beliau mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu yang pertama, kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan yang terakhir adalah kingdom Animalia. Kingdom yang pertama adalah kingdom Monera. Monera ini
termasuk dalam kelompok makhluk hidup sederhana atau hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Misalnya bakteri dan ganggang biru hijau. Ciri-ciri dari kingdom Monera ini yaitu yang pertama, bersifat prokariotik atau tidak punya membran inti sel dan bersifat uniseluler atau sel tunggal. Kingdom yang kedua adalah protista. Protista ini memiliki ciri-ciri yang pertama, bersifat eukariotik atau mempunyai membran inti sel, dan yang kedua ada yang uniseluler atau bersel tunggal, dan ada juga yang multiseluler atau bersel banyak. Protista ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu protista mirip hewan biasa disebut dengan protozoa, protista mirip tumbuhan yaitu ganggang dan alga, dan protista mirip jamur, misalnya jamur lendir. Kingdom yang ketiga adalah fungi atau biasa kita sebut dengan jamur. Fungi ini memiliki ciri-ciri bersifat eukariotik, tubuhnya bersifat uniseluler, dan ada juga yang bersifat multiseluler. Yang ketiga, tubuhnya terdiri dari hifa atau benang. Dan satu lagi adalah bersifat heterotrof, artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Kingdom yang keempat adalah plantae. Plantae ini berkaitan dengan tumbuhan. Ciri-cirinya bersifat eukariotik, multiseluler, dan autotrof atau artinya membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh dari kingdom plantae yang pertama adalah lumut atau bryophyta. Cirinya termasuk dalam tumbuhan talophyta atau akar, batang, daun tidak sejati. Yang kedua, berakar semu atau rhizoid, dan reproduksinya menggunakan spora. Contoh yang kedua dari kingdom plantae adalah tumbuhan paku Pterodophyta. Ingat ya, ini bukan paku bangunan loh, ini nama tumbuhan. Nah, untuk paku memiliki ciri pertama, Cormophyta, karena sudah memiliki akar, batang, daun sejati. Akarnya berupa serabut, reproduksinya menggunakan spora, dan daun mudanya menggulung. Selain tumbuhan lumut dan paku, pada kingdom plantae juga terdapat pada tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Pada spermatophyta ini dibagi menjadi 2, yaitu gymnospermae berbiji terbuka dan angiospermae atau berbiji tertutup. Gymnospermae memiliki ciri-ciri yang pertama adalah bakal biji tidak tertutup oleh daun buah, batang berkambium berkayu, akar tunggang berkambium, daun umumnya tebal dan kaku. Terjadi pembuahan tunggal. Alat reproduksinya disebut dengan strobilus. Ini adalah contoh dari tanaman gymnospermae atau berbiji terbuka. Sedangkan angiospermae atau berbiji tertutup memiliki ciri-ciri yang pertama, bakal biji tertutup oleh daun buah, batang berkambium atau tidak, akar tunggang atau serabut, daun pipih, tulang daun beraneka ragam. Terjadi pembuahan ganda. Dan yang terakhir, alat reproduksinya disebut dengan bunga.
Untuk jenis Angiospermae atau berbiji tertutup terbagi lagi menjadi dua macam, ada monokotil dan dikotil. Perbedaannya terletak pada biji, akar, batang, daun, dan bunga. Nah, sekarang kita masuk pada kingdom yang terakhir, yaitu Animalia. Sesuai dengan asal katanya animal yang artinya binatang atau hewan. Kingdom Animalia ini memiliki ciri-ciri yang pertama, bersifat eukariotik, multiseluler, dan bersifat heterotrof. Pada kingdom Animalia ini dibagi menjadi dua subfilum, yaitu invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang dan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Invertebrata terdiri dari beberapa filum, antara lain yang pertama yaitu Porifera. Apakah kalian kenal dengan tokoh SpongeBob? Tokoh kartun ini diambil dari Porifera atau yang biasa disebut dengan hewan berpori. Yang kedua adalah Coelenterata atau hewan berongga. Contohnya ubur-ubur dan hidra. Yang ketiga adalah Platyhelminthes atau cacing pipih. Disebut pipih karena tubuhnya tipis dan gepeng. Contohnya cacing planaria dan cacing pita. Yang keempat adalah Nematelminthes atau cacing gilik. Cacing gilik ini merupakan cacing yang banyak bersifat parasit pada tubuh makhluk hidup. Contohnya cacing parut dan cacing tambang. Yang kelima adalah Annelida atau cacing gelang. Misalnya cacing tanah atau lintah. Yang keenam adalah Molluska atau biasa disebut dengan hewan bertubuh lunak. Misalnya siput, kerang, cumi, ataupun gurita. Yang ketujuh adalah Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Misalnya belalang, laba-laba, kaki seribu, atau kelabang. Dan yang terakhir adalah kelompok Echinodermata atau hewan berkulit duri. Misalnya bintang laut dan landak laut. Sekarang kita akan membahas tentang kelompok hewan vertebrata. Kelompok hewan vertebrata terbagi menjadi 5 kelas, yaitu Pisces, misalnya ikan, amfibi, misalnya katak, kelompok reptil, misalnya ular dan buaya, aves, misalnya ayam dan burung, ataupun unggas-unggas yang lain. Yang terakhir adalah mamalia. Ada lumba-lumba dan kucing dan hewan menyusui lainnya. Termasuk juga manusia loh. Nah, itulah tadi materi tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Tetap semangat dan sampai jumpa.